provinsi di Indonesia pada waktu itu. Nah, akhirnya saya daftar sana. Betul. Walaupun saya deg-degan, Kang. Kenapa deg-degan? Karena ternyata tim seleksinya adalah guru besar, dosen saya, yang pada waktu itu saya pernah diusir. Nah, salah satu yang penting di dalam konteks kompetisi tadi adalah soal bagaimana untuk tidak menjadi beban kerja yang memang luar biasa adalah dengan e-rekap. Betul. Ini sebenarnya di pemilu-pemilu yang lalu sudah dilakukan. Saya pikir kapasitas orang-orang yang memang ingin bersedia menjadi caleg, tapi gimana caranya? Caranya gampang dan itu tidak berbayar, tidak ada free. Bahkan tanpa mahar. Kalau Mas Bongas nanti ketika Mas Bongas di DPR RI, taunya Mas Bongas luar biasa dukungannya, tidak hanya 2.500, tapi ternyata dukungannya 10.000. Kita akan verifikasi benar nggak 10.000. Oh, ternyata benar, maka partai harus support. Hai Sobat Politician Academy, bertemu kembali dalam The Politician, podcastnya Politician Academy, di mana di dalam setiap edisi The Politician, kita selalu menampilkan tokoh-tokoh, anak muda, orang-orang hebat yang mempunyai pemikiran dan ide baik untuk demokrasi di Indonesia. Dan kita beruntung sekali, kali ini kita mendapatkan kedatangan tamu yang punya pengalaman luar biasa. Beliau adalah Kang Ferry Kurnia Rizkiansah. Kang Ferry boleh menyapa sobat-sobat Politician Academy. Hai Sobat Politician Academy, saya Ferry Kurnia Rizkiansah. Terima kasih sudah diundang oleh ini sahabat saya, Kang Bongas di Politician Academy. Keren-keren. Baik, terima kasih. Kita panggil akrabnya Kang Ferry. Siap. Karena asalnya dari Jawa Barat. Baik, Kang Ferry. Sebelum kita bicara banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan maupun karir dari Kang Ferry sendiri, boleh nggak dijelaskan sedikit perjalanan seorang Kang Ferry itu gimana? Dari mulai lulus, kemudian kegiatan-kegiatan dan profesi yang dipilih. Terima kasih Kang Bongas. Ini menarik ya. Mengingat-ingat masa lalu nih. Betul. Saya kuliah di 93. 93. Di Pajajaran. Terus saya lulus 99. Jurusannya? Jurusannya ilmu pemerintahan. Oh, memang ilmu pemerintahan. Jadi memang agak lama sih. Dan 99 itu memang sudah di warning oleh kampus untuk segera cepat menyelesaikan studi. Berarti aktivis nih berarti ya. Saya alhamdulillah 98 saya ikut teman-teman menjadi bagian salah satu lah dalam aktivitas reformasi kemarin. Di 99 saya lulus, 2000 saya masuk ke UI ngambil magister perencanaan kebijakan publik sampai 2002. Nah 2002 Desember saya selesai. 2003 itu ada proses aktivitas untuk menjaring calon-calon anggota KPU provinsi di Indonesia pada waktu itu. Nah, akhirnya saya daftar sana. Betul. Walaupun saya deg-degan, Kang. Kenapa deg-degan? Karena ternyata tim seleksinya adalah guru besar, dosen saya, yang pada waktu itu saya pernah diusir. Tunggu. Ini menarik nih. Pernah diusir dari kelas. Kenapa alasannya? Karena sering demo. Sering demo, sering melakukan penghimbauan bebas. Saya deg-degan juga ya. Tapi ternyata memang tim misalnya profesional. Top. Jadi itu yang saya salut. Ya alhamdulillah saya 2003 saya terpilih menjadi anggota KPU provinsi. Pada waktu itu ya relatif muda lah, usia 28 tahun. 28 tahun sudah menjadi komisioner di provinsi. Dan kemudian periode berikutnya melanjutkan. Jadi 2003-2008, 2008 saya melanjutkan sampai 2013. Tapi ketika 2012 ada penerimaan untuk KPU RI. Saya ikut berkontestasi di sana dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi komisioner KPU Republik Indonesia periode 2012-2017. Nah, saya selesai di KPU 2017. Selesai di KPU RI. Nah, setelah 2017. Itu 2018 sekarang ini saya aktif di sebuah lembaga. Jadi kami dengan para mantan anggota KPU mendirikan yang namanya Network for Democracy and Electoral Integrity. Itu NetGrid. Tetap passionnya urusan demokrasi, pemerintahan, pemiluan. Itu yang memang kita lakukan.
Sampai sekarang masih kita geluti. Masih menjadi bagian pendiri NetGrid. Pendiri NetGrid, oke. Kalau kegiatannya NetGrid sendiri, day to day-nya apa nih Mas? Kalau day to day-nya itu lebih kepada mekanisme advokasi, terutama kepada penyelenggara pemilu, terus terhadap aktivitas proses sosialisasi, pendidikan pemilih, kepemiluan seperti itu kita lakukan seperti itu. Dan banyak kita memberikan satu guidance terkait dengan aktivitas proses kepemiluan, misalnya bagaimana soal teknologi pemilu, bagaimana mekanisme terkait dengan proses pilkada pemilu yang berintegritas. Kita sedikitlah memberikan sumbangsi dalam aktivitas proses kepemiluan yang ada. Berdasarkan pengalaman teman-teman selama menjadi komisioner, luar biasa. Kliennya berarti lebih kepada pemerintah daerah gitu ya, kemudian pemerintah pusat. Lebih banyak sih ke KPU. Ke KPU, betul ya. Lebih banyak. Dan juga karena memang kita juga perkumpulan ya, NGO misalnya seperti itu, jadi kita juga banyak memberikan semacam literasi dan juga kritik-kritik pada aktivitas proses kepemiluan yang ada. Baik. Jadi kliennya bukan kandidat ya? Bukan kandidat. Jadi kita bukan lembaga konsultan politik. Bukan konsultan politik. Tapi ilmunya udah ada Pak. Konsultan politik. Baik. Terima kasih. Jadi NetGrid terakhir. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya, dengan kita akan melakukan sebuah eksperimentasi politik yang luar biasa di 2024. Di mana di dalam sejarah kepemiluan baru sekali kita akan lakukan pilpres, pileg itu 2019 sudah digabung ya. Tapi di tahun yang sama pilkada juga dilakukan di 548 ya 500. Daerah di seluruh Indonesia. Nah ini dua pertanyaan inti sebetulnya. Yang satu, apakah KPU siap? Yang kedua, apakah betul kita siap pemilu mau dilakukan dengan kerumitan yang luar biasa, dan sampai sekarang saja ini yang udah 2 tahun menjelang 2024 jadwal pemilu aja belum dikeluarkan. Ini banyak yang was-was loh Kang. Gimana Kang? Kalau soal siap atau tidak siap, harus siap. Atau memang gimana? Tetap kalau kita melihat aktivitas proses KPU-nya pasti siap. Oh pasti siap. Pasti siap. Oke. Yakin ya berarti? Iya pasti. Ya? Oke. Ya. Walaupun kita ketahui apakah memang pola siapnya itu betul-betul siap secara penuh gitu kan, ataukah memang parsial. Itu sambil berjalan seperti itu. Kan ada juga proses-proses yang dilaksanakan itu sambil berjalan. Seperti dulu misalnya aktivitas kita tahapan sudah berjalan nih, tapi aturannya belum ada, aturan itu sambil jalan kayak gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan siap atau tidak siap, saya meyakini ini siap. Cuman kan problemnya bagaimana mekanisme aturan yang ada sekarang itu betul-betul bisa didesain dengan baik untuk menghadapi pemilu serentak sekarang. Kenapa? Karena aturannya kan masih aturan yang lama, Undang-Undang 7 tahun 2017. Betul. Nah, dengan kondisi seperti ini yang harus betul-betul diupayakan oleh penyelenggara, baik itu KPU ataupun Bawaslu, supaya tidak terjadi kompleksitas, supaya tidak terjadi penumpukan beban kerja, supaya tidak terjadi proses-proses yang mencederai demokrasi yang ada di Indonesia. Itu aja yang memang harus menjadi poin penting. Tapi kalau berjalan sih pasti berjalan. Pasti berjalan. Jadi ya bahasanya bisnis as usual lah seperti itu. Tapi bagaimana ini menjadi bagian dari legacy, ini bagian dari membangun sebuah demokrasi yang lebih baik, ini membangun sebuah integritas pemilu yang memang bisa dirasakan oleh halayak misalnya seperti itu. Baik dari prosesnya, bahkan hasilnya nanti seperti itu. Itu yang menjadi poin pentingnya. Betul. Karena yang saya bayangin rumitnya luar biasa ya, karena anggap ini kan kita masih belum tahu apakah pileg pilpres di Februari ataukah bulan Mei. Tapi kebayang kalau dia bikin bulan Februari 2024 saja, misalnya hasilnya keluar. Belum kalau misalnya pilpresnya misalnya 2 putaran gitu ya. Kemudian nanti putaran kedua kampanye yang kemudian berhimpitan dengan jadwal dari pilkada di daerah. Nah ini yang memang menjadi penting nih, yang harus ditekankan juga oleh penyelenggara, bahwa seharusnya dalam konteks aktivitas tahapan yang ada, seharusnya jauh-jauh hari ini KPU sudah menentukan hari hanya
Harusnya seperti itu. Kan konsultasi untuk dua-duanya. Untuk pileg pilpres maupun pilkada kan udah jelas. 27 November. Ini nggak mungkin dirubah lagi ya, Kang ya, karena banyak isu ya, karena mau memang dimundur itu sudah lagi. ketentuan undang-undang, kecuali kalau undang-undangnya berubah. Mau dirubah. Oke. Nah, ini harus segera. Kalau misalnya enggak, ini akan problem. Problemnya buat apa? Buat persiapan proses pemilu. Buat misalnya bagaimana merancang desain tahapan yang ada. Tadi Kang Bonges katakan bagaimana kalau misalnya ada pilpres putaran kedua. Bagaimana kalau ada sengketa. Bagaimana kalau misalnya nanti jadwalnya itu bertindih tepat dengan proses aktivitas pilkada. Itu juga harus dirancang supaya supaya tidak menjadi bagian yang nanti akan mengkhawatirkan di kemudian hari, beban kerja yang menumpuk dan juga proses-proses yang mencederai aktivitas proses pemilu. Itu yang memang harus dihindari. Makanya ini harus ditetapkan segera. Apalagi buat partai, kesiapan partai, termasuk partai-partai non-parlemen, partai-partai baru, itu kan harus sudah siap dalam aktivitas proses pemilunya. Dan karena kami di konsultan politik juga dealing atau bertemu dengan calon-calon kepala daerah, mereka cukup pusing dengan karena mereka harus menunggu dukungan dan lain-lain itu kan baru setelah pileg terjadi ya. Artinya berapa kursi yang dibutuhkan untuk mendukung, jadi partai pendukungnya siapa aja, pengusungnya nanti siapa aja gitu. Ini yang sulit untuk diprediksi sekarang ya, dan nggak mungkin prediksi juga ya. Artinya cukup rumit. Belum lagi kalau misalnya nanti ada sengketa-sengketa lanjutan gitu ya, berkaitan dengan itu. Itu yang harus segera diselesaikan. Jadi mekanismenya jelas. Karena yang namanya pemilu itu kan butuh kepastian. Kepastian mekanismenya. Kalau misalnya sudah ditentukan misalnya bulan Februari 2024 itu hari H-nya, maka karena undang-undangnya tidak berubah, ketentuannya kan menyangkut undang-undang ada. Misalnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara seperti apa, 18 bulan seperti hari pemungutan sebelum hari pemungutan suara seperti apa, 12 bulan sebelum hari pemungutan suara seperti itu sudah harus dirancang dengan baik supaya tidak akan ada problem-problem ikutan lainnya seperti itu. Memang yang saya dengar juga pembicaraan dengan atau konsinyering dengan DPR juga sudah menyusun sekian simulasi gitu ya. Tapi ya permasalahannya kalau tanggalnya belum ditetapkan, kita was-was juga. Ini harus segera nih. Betul. Nah, dalam kondisi kayak gini, menurut Kang Ferry, pesan ke partai politik gimana nih dalam konteks seperti ini? Ya, saya pikir kalau memang kondisinya seperti ini harus disiapkan semuanya. Jadi apapun ya nantinya, apakah nanti akan dibuat misalnya di 2024 itu bulan Februari ataukah nanti mundur seperti itu, tetap harus dipersiapkan. Mekanisme yang harus dipersiapkan itu yang diawalkan adalah soal verifikasi partai politik serta pemilu. Bahwa kemudian ada klasifikasinya yang berbeda, ya itu nggak apa-apa. Tinggal nanti bagaimana proses pengelolaan yang ada. Nah, kalau memang itu sudah ditetapkan, maka penyelenggara dalam hal ini adalah KPU, dia harus menginformasikan sedini mungkin, secepatnya kepada para peserta pemilu, yaitu partai politik. Karena bukan hanya partai di Senayan, partai parlemen, tapi partai non-parlemen ataupun partai-partai baru, itu butuh informasi-informasi yang tegas, yang pasti, apalagi terkait dengan soal verifikasi. Apalagi kalau misalnya KPU mau menggunakan digital pemilu, soal SIPOM, misalnya sistem informasi partai politik. Kan itu harus jelas bagaimana mekanisme prosedurnya seperti apa, terus bagaimana keterkaitannya dengan partai, bagaimana nanti apakah partai mendaftarnya harus mengumpulkan bukti fisik seluruh Indonesia seperti yang lalu-lalu. Nah, ini yang memang perlu secepatnya. Karena kenapa? Karena ini serentak. Karena harus proses pengelolaannya juga harus berbarengan semua kayak gitu. Jadi presiden masuk di sana, untuk legislatifnya juga masuk, dan persiapan buat untuk pilkadanya juga luar biasa harus disiapkan seperti itu. Sangat kompleks, Mas. Iya, saya kebayang teman-teman komisioner ini dengan Bawaslu ya, pekerjaannya bakal luar biasa sekali. Tadi menarik konteks verifikasi ya. Menurut Kang Ferry, untuk partai-partai besar atau bukan partai besar, partai yang sekarang ada di Senayan saja atau yang kemarin sudah berkompetisi, apakah perlu diverifikasi kembali? Ini jadi pembicaraan juga nih di teman-teman partai politik.
Ya ini udah di challenge ke Mahkamah Konstitusi 2 kali kalau tidak salah. Betul. Terakhir oleh Partai PBB, Perindo, terus PSI kan gitu. Walaupun hasilnya sama lah seperti itu. Jadi Partai Senayan itu tidak perlu diverifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi. Sedangkan Partai non parlemen dan Partai baru itu di dua-duanya. Walaupun menurut saya ini sejatinya dalam konteks aktivitas proses pemilu itu ya harusnya equal, sama, karena dia berkompetisi sama. Seperti itu, baik itu partai yang parlemen atau partai non parlemen atau partai baru itu dia sama. Jadi sejatinya harusnya diverifikasi baik itu administrasi ataupun faktual. Dua-duanya. Bahwa kemudian memang aturannya seperti ini ya memang harus kita persiapkan. Tapi tetap mekanismenya kan harus sama. Yang itu nanti disampaikan oleh penyelenggara, oleh KPU melalui sipolnya seperti itu. Nah, ini yang memang harus dikuatkan. Kalau misalnya kompetisinya dimulai dengan mekanisme yang sama, saya pikir itu kan akan lebih berimbang. Jadi tidak ada start duluan seperti itu. Ini startnya sama. Walaupun mungkin ada partai yang lebih yang the hype misalnya yang atau partai yang memang baru mulai seperti itu. Itu yang harusnya dilakukan. Ya sebetulnya partai-partai besar itu sebetulnya nggak perlu khawatir juga ya, karena sebetulnya kalau dari segi administratif mereka udah jadi partai besar, hal itu nggak sulit sama sekali. Nggak sulit sama sekali. Dia punya anggota, dia punya kepengurusan di seluruh provinsi, punya hampir kantornya semua jelas. yang repot kan partai-partai baru. Nah, Kang Ferry kalau melihat ini sampai saat ini saya sudah mencatat itu ada sekitar 15 sampai 20 partai baru. Ini yang betul-betul baru nih dalam 2-3 tahun terakhir. Ini melihat fenomena partai-partai baru ini gimana? Karena kita kan kadang dinilai ini di Indonesia itu partai terlalu banyak gitu ya. Negara-negara demokrasi modern seperti Amerika, Inggris, Australia itu udah mengerucut menjadi 2 partai besar. Kita kok nggak bisa seperti itu gitu ya? Gimana? Itu terkait dengan sistem pemilunya. Sebenarnya kalau dilihat di luar negeri itu kan di Amerika dan di beberapa negara yang lainnya itu kan partai banyak juga. Terbuka juga. Bahkan ada partai perorangan. Itu kan diakomodir. Di Amerika bahkan ada partai komunis juga di Amerika. Diakomodir semuanya. Diakomodir semuanya. Cuman kan karena sistem pemilunya adalah dengan mayoritarian, maka itu akan mengerucut menjadi dua partai besar. Partai kalau Demokrat dan Republik. Demokrat dan Republik atau buruh atau liberal seperti itu kan. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, mekanisme di kita pun seperti ini. Cuman kan kita menggunakan sistem pemilu dengan proporsional, dengan varian terbuka misalnya seperti itu. Dan ini memang jadi wajar dengan kondisi bangsa seperti ini dengan sistem proporsional, maka sistem kepartaiannya pasti multipartai. Walaupun mungkin multipartainya bisa kita sederhanakan kan seperti itu. Nah, mekanisme ini yang saya pikir bisa jadi dalam konteks aktivitas di kepemiluannya secara regulatifnya itu diperketat, atau misalnya ada seleksi alamiah seperti itu kan bisa jadi. Tapi kan kita tidak boleh dong mengekang orang untuk mendirikan partai, karena bisa jadi itu satu ideologi, satu platform yang memang ingin mereka perjuangkan sendiri seperti itu. Ya, karena sebetulnya dari catatan Kumham sendiri sampai saat ini partai yang tercatat itu ratusan. Cuman jadi ada partai politik P2, ada partai politik peserta pemilu. Jadi belum tentu partai politik menjadi partai politik peserta pemilu kan kayak gitu. Itu yang tercatat di Kumham itu partai politik. Dan Mas Bunga, untuk mendirikan partai, apalagi untuk menjadi partai politik peserta pemilu, dahsyat memang. Ini syaratnya berat sekali. Syaratnya berat dan mahal sekali. Bayangkan harus punya di seluruh provinsi. Harus punya di 75% kabupaten kota. Harus punya di 50% kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Betul. Dengan anggota 1.000 atau 1/1000 seperti itu. Itu luar biasa. Jadi infrastrukturnya harus luar biasa. Dan memang termahal. Kalau saya lihat dalam konteks proses pembentukan partai itu. Jadi memang saya yakin masyarakat Indonesia juga punya pemahaman seperti itu. Cuman kan karena memang ada ruang, ada keinginan untuk bisa mendirikan partai saya pikir nggak ada problem. Tinggal kan harus tadi apakah dengan aturan yang ada ataukah dengan alamiah itu kan partai akan sendirinya dengan berkembang atau tidak berkembang. Jadi kalau sekedar buat partai politik saja tidak sulit. Tidak sulit. Walaupun itu mahal, walaupun itu problem seperti itu. Apalagi mau ikut jadi peserta pemilu. Oke, baik. Ya mudah-mudahan ada
seleksi alam gitu ya, akhirnya makin mengecil. Tapi saya pikir kita perlu setuju bahwa membuka kesempatan itu penting gitu ya, untuk mereka berserikat, berkumpul, mempunyai ini gitu ya. Walaupun memang saya sih sepakat aja kalau misalnya ada partai, misalnya kemarin tidak masuk parlemen, atau partai yang kalah di pemilu, itu bergabung saja. Berfusi saja menjadi satu kekuatan partai yang besar. Saya pikir itu nggak ada problem. Dan itu kan menjadi kekuatan. Seperti halnya dulu tahun 71, P3, di situ ada nasionalis, ada Islam, dan ada kekaryaan. Itu bersatu kan, menjadi 3 partai. Dan saya pikir kalaupun sekarang juga berfusi, dan itulah secara alamiah, saya pikir nggak ada problem. Kalau alamiah nggak apa-apa. Karena kalau 71 kan dipaksakan. Itu bedanya. Iya, betul. Oke, nah menarik karena Netgrid maupun Kang Ferry ini sudah sangat paham dengan sistem kepemiluan. Nah, kita mau melihat satu titik lemah dari pemilu serentak 2019. Yaitu korban jiwa. Karena 2019 ini yang saya catat ada 5.175 petugas sakit dan seluruh Indonesia ada 894 korban jiwa. Bahkan di beberapa daerah, kemarin saya datang ke NTT, ada yang bahkan cacat permanen. Karena itu ini menyedihkan sekali ya. Artinya tugas yang ya dari sisi ekonominya nggak terlalu besar, tapi bahkan sampai korban jiwa. Dan itu salah satu kemarin penyebabnya adalah sistem rekapnya. Ya. Nah, saya dengar juga dari Netgrid dan beberapa NGO dalam konteks kepemiluan ini kan sudah lama mengusulkan sistem elektronik recap. Nah, boleh dijelasin itu dan perkembangannya sekarang ini sampai di mana nih? E-recap itu. Boleh kan? Sebelum saya ke recap, tentunya saya ingin mengomentari yang tadi soal banyaknya korban. Betul. Ya memang kita prihatin ya dengan kondisi seperti itu. Ini beban kerja yang luar biasa. Bahkan kemarin, Mas Bunga, kemarin itu saya dimintai oleh teman-teman Perludem dan juga teman-teman NGO lainnya untuk menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Jadi mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal bagaimana redesign soal keserentakan. Saya bilang bahwa ini terkait dengan soal beban kerja. Ini terkait dengan soal bagaimana penumpukan yang ada. Karena apa? Karena untuk pemilu itu urusannya detail. Untuk pemilu itu urusannya teknis. Untuk pemilu itu urusannya data. Jadi kalau misalnya itu nggak diurus, maka akan problem sampai ke tingkat KPPS. Nah, oleh karena itu mekanisme keserentakannya dibagi 2. Maksudnya kan secara konstitusional menurut Mahkamah Konstitusi itu kan yang dilakukan dalam konteks pemilu nasionalnya itu adalah untuk presiden, DPR dan DPD. Itu secara konstitusional. Itulah keserentakan. Betul. Yang untuk DPR, provinsi, kabupaten, kota dan juga untuk kepala daerah itu beda lagi. Maka saya mengajukan 2 tadi. Jadi ada pemilu yang nasional dan ada pemilu daerah lokal. Untuk konteks supaya tidak terjadi penumpukan beban kerja. Yang efeknya adalah bagaimana tadi banyak teman-teman kita yang korban, yang gugur dalam aktivitas proses yang ada. Nah, ini yang memang kita lakukan. Nah, tapi di sisi lain lagi secara teknikalitas, itu kami di Netgrid mengajukan yang namanya rekomendasi untuk penataan digital pemilu. Salah satu hal aspek yang sangat penting, kan kalau digital pemilu itu kan ada 2 konteks. Pertama adalah konteks terkait dengan administrasi. Itu urusan personal, urusan penyelenggara, urusan keuangan, budget dan lain sebagainya. Yang kedua adalah soal kompetisi. Di situ ada daftar pemilih, ada daerah pemilihan, ada pencalonan, ada mekanisme kampanye, dana kampanye, sampai pemungutan penghitungan suara. Nah, salah satu yang penting di dalam konteks kompetisi tadi adalah soal bagaimana untuk tidak menjadi beban kerja yang memang luar biasa adalah dengan rekap. Ini sebenarnya di pemilu-pemilu yang lalu sudah dilakukan. 99 sudah ada mekanisme tabulasi, 2004 dengan tabulasinya, 2009 juga ada proses Sirekap, 2014 juga dengan situngnya, dengan sistem scan C1-nya, terus 2019 juga sama. Bahkan terakhir di 2020 Pilkada 2020 itu diperbaharui. Nah, oleh karena itu kita ingin sebenarnya Sirekap ini menjadi bagian penting dalam proses pemilu. Yang harusnya, kalau kami kan berharap tadinya ada revisi undang-undang pemilu.
Dengan revisi Undang-Undang Pemilu, maka itu ditegaskan bahwa Sirekap itu perlu dilakukan. Jadi bagian wajib. Jadi bagian wajib. Kenapa Kang Ferry tidak ke e-voting aja langsung? Nah, kami sudah mengkaji. Kami sudah mengkaji bagaimana efektivitas, bagaimana terkait dengan soal e-voting, bagaimana terkait dengan soal e-counting, bagaimana terkait dengan soal e-rekap. Maka untuk sekarang itu masih e-rekap. E-rekap dulu. Nah, nanti mungkin kemudian pemilu-pemilu berikutnya itu bisa sampai digunakan sampai e-voting. Di beberapa negara kok sekarang sudah ninggalin kok e-voting. Cuma Estonia aja sama beberapa negara yang lainnya. Mungkin Filipina itu juga dengan e-countingnya seperti itu. India mungkin yang masih menggunakan e-voting seperti itu. Nah, kita dengan e-rekapnya, maka kami mengajukan sebuah rekomendasi kemarin kepada KPU. Setidaknya dalam konteks misalnya satu, teknologi pemindaiannya seperti apa, mekanisme cyber security-nya seperti apa, terus publikasi datanya seperti apa. Jangan sampai misalnya nanti data yang memang ada itu gabung antara data publikasi dengan data pemindaian. Itu problem, servernya gabung misalnya dalam konteks infrastruktur. Terus bagaimana soal tata kelolanya, bagaimana mekanisme terkait dengan soal digital signature-nya. Itu kita usulkan kepada penyelenggara. Walaupun kami merekomendasikan tidak menjadi bagian yang memang akan digunakan untuk proses pemilu, tidak. Kenapa? Karena aturan mainnya tidak ada. Kan urusan ini kan urusan kepercayaan. Kalau urusan kepercayaan ini kan urusan hukum di dalamnya, urusan penggunaannya, urusan tata kelolanya, urusan bagaimana mekanisme soal infrastruktur dan juga teknologi pemilunya kan. Itu yang kita lakukan. Nah, kita ingin itulah e-rekap itu yang memang harus dikuatkan. Nah, saya tidak tahu apakah memang KPU sudah melakukan ini tidak dalam konteks aktivitas untuk pemilu nasional ya. Untuk kalau presiden saya pikir tidak akan ada problem. Tapi yang memang problem ini untuk pemilu DPR, DPD mungkin tidak problem karena memilih biasa seperti itu. Tapi yang problem itu DPR, DPD provinsi dan kabupaten kota. Pilkada tidak ada problem juga karena kemarin 2020 sudah dimanfaatkan. Tinggal sekarang bagaimana teknologi pemilihannya. Kemarin KPU menggabungkan antara OCR dan OMR, optical mark recognize dengan optical recognize, character recognize seperti itu. Itu digabungkan. Kalau kami dari Netgrid tetap melalui foto C1 plano, tapi dengan teknologi OCR, optical character recognize, digabungkan dengan 7 segment yang tulisan kalkulator itu loh. Itu untuk yang menerjemahkan tulisan menjadi nanti kan ada QR code-nya seperti itu. Nanti tinggal di foto dan itu masuk ke sistem yang ada, diolah oleh sistem, masuk ke data center, nanti sudah jadi barangnya sudah jadi seperti itu. Itu mekanisme yang saya pikir akan memudahkan dan itu tidak menjadi beban kerja yang memang problem di lapangan. Walaupun tentunya perlu uji coba, uji coba yang terus menerus, simulasi terus. Makanya kami mengajukan timelinenya 1 tahun sebelum hari pemungutan suara, harus sudah beres semua. Jadi segala simulasi, uji coba dan lain sebagainya. Jadi itu tinggal ready digunakan. Tinggal disosialisasikan kepada partai, disosialisasikan kepada para pemilih, terutama kepada para penyelenggara di lapangan seperti itu. Itu menjadi penting. Itu yang kita lakukan dalam konteks aktivitas proses e-rekap. Jadi ini penting, Mas. Betul. Saya pikir karena 2019 kemarin itu bahkan ada yang 24 jam itu baru selesai, bahkan lebih gitu. Ini kadang-kadang orang-orang tua yang harus standby terus di situ. Ya itu sampai sakit, sampai korban. Karena menerjemahkan hasil teli-teli C1 plano ke dalam berita acara, itu menerjemahkan susah. Bayangkan kemarin ada 16 partai politik. DPD-nya ada berapa di tiap kota? DPD-nya ada berapa? DPRD provinsi kota. Wah, itu luar biasa. Itu menerjemahkan dia tulis sendiri, betul. Tanda tangan satu-satu. Kan khawatirnya itu kan capek, terus diserahkan saja kepada saksi partai. Nanti saksi partai buat suka-suka dia kan kayak gitu. Itu kan nggak boleh. Itu yang memang jadi problem. Nah, dengan adanya teknologi pemilu, saya pikir ini menjadi hal untuk mempermudah. Selain untuk transparan. Kan kalau e-rekap ini fungsinya pertama dalam konteks ini untuk memotong manipulasi, untuk memotong mata rantai manipulasi. Menghindari kecurangan. Dari mulai kan secara ini TPS ke PPK, ke KPU kabupaten, ke provinsi, ke pusat. Ini dari TPS langsung ke pusat.
ke data center seperti itu. Itu langsung. Jadi nggak mungkin terjadi manipulasi di kalaupun nanti berikutnya. akan ada secara berjenjang, kalau publik sudah tahu duluan hasilnya, itu kan sudah luar biasa. Oh, itu keren. Ya, artinya ya banyak permasalahan kan justru bukan di TPS tapi di tahapan berikutnya. Itu ada suara hilang, kemudian tercuri gitu ya, pindah suara kemana tiba-tiba gitu kan. Dan yang kedua soal waktu. Waktunya tidak memerlukan 35 hari lagi, cukup 2-3 hari selesai. Exactly. Jadi Mas Bongas ikut misalnya dalam kontestasi pemilu tidak nanti 35 hari harus nunggu. Tapi 2-3 hari udah bisa dapat rekam data, betul. Sosialisasi tadi itu menjadi hal penting di dalam aktivitas proses e-rekap. Betul. Tingkat kepercayaan partai politik terhadap e-recap gimana? Kalau e-voting oke lah gitu ya, mereka masih. Tapi kalau untuk e-recap sendiri gimana? Saya yakin kalau misalnya itu menjadi bagian dari aturan main, norma yang ada di dalam ketentuan aturannya KPU misalnya seperti itu, saya yakin peserta juga akan mengikuti. Tinggal kan sekarang bagaimana penyelenggara betul-betul intens untuk melakukan proses sosialisasi secara masif tentunya. Jadi jangan sampai nanti ada problem-problem ikutan di dalamnya. Dan harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu betul-betul baik. Teknologi itu terlindungi dari konteks cyber hacker. Teknologi itu betul-betul punya infrastruktur yang sangat baik. Teknologi itu dikelola oleh orang-orang yang juga baik seperti itu. Itu harus disampaikan kepada publik supaya publik tidak ini kan soal trust publik. Trust, betul. Soal kepercayaan publik. Kalau sudah percaya, saya yakin akan mengikuti seperti itu. Tinggal itu bagaimana dibangun oleh penyelenggara. Nah, kalau untuk daerah-daerah di mana di situ nggak ada jangkauan, ya saya kemarin bantu kandidat kepala daerah di Malinau ya, di Kalimantan Utara perbatasan di mana beberapa kecamatan bahkan untuk masuk sinyal aja susah gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu gimana mengatasinya, Mas? Memang tidak hanya di Malinau saja, tapi di banyak daerah. Yang Papua, termasuk yang remote areas. Yaitu tinggal nanti pengelola kan ada mekanisme langsung, tapi ada juga mekanisme kan itu difoto. Foto kan terekam. Nanti bisa dikirim ketika dia datang ke kecamatan yang memang bagus sinyalnya atau enggak ke ibu kota kabupaten atau provinsi yang ada. Jadi sebenarnya nggak ada problem. Itu kan sudah data itu sudah terekam di dalam kameranya masing-masing, tinggal itu nanti dilakukan agak delay sedikit dari daerah-daerah yang memang itu terjangkau seperti itu. Betul. Ya, saya pikir ini strategi untuk mengegolkan e-recap ini perlu kita dukung bersama nih, Mas, ya, karena saya pikir ini memberikan kepastian kepada para kandidat legislatif atau kepala daerah nantinya gitu ya, karena mereka bisa yakin bahwa suaranya itu tidak hilang, terjaga gitu ya, karena di level TPS sampai langsung ditembak langsung ke pusat gitu ya. Jadi walaupun terjadi sesuatu di sini mereka bisa jaga suara itu gitu. Dan satu lagi, waktu yang relatif cepat tadi itu penting, Mas. Karena kan setelah nyoblos kan kadang-kadang galau, apalagi kalau saksinya nggak lengkap gitu ya di tempat, kemudian akhirnya jadi korban permainan oknum-oknum gitu ya. Waduh, ya saya pikir ini kita harus dukung bersama ya. Dijual sana sini. Dijual sana sini, betul ya. Kang Ferry kan kalau di komisioner udah tahu lah lebih banyak oknum-oknum yang bermain ya. Saya pikir ini bisa menjaga itu ya. Ya mudah-mudahan ayo komisioner KPU segera golkan ini gitu ya, supaya 2024 lebih berkualitas gitu ya, lebih terjaga sistemnya. Nah, oke. Dari hal kepemiluan, saya pikir kalau kita bicara pemilu banyak sekali. Kemarin kita ngobrol sama Mbak Ninis dari Perludem itu juga, kompleksitas dan lain sebagainya itu banyak hal. Nah, tapi saya sekarang ingin bergerak lagi ke diskusi atau pembicaraan mengenai upaya-upaya partai politik dalam menjaring calon-calon legislatifnya. Karena saya lihat sekarang apalagi udah masuk ke 2022, bahkan kemarin saya ke NTT itu satu partai politik
sudah selesai melakukan penjaringan dan penyaringan. Itu luar biasa, cepat sekali gitu ya. Tapi saya lihat 2022 inilah tahun di mana hampir semua partai akan melakukan penjaringan. Dan salah satu kelemahan dari sistem penjaringan partai politik adalah cenderung mepet-mepet gitu ya, satu. Dan yang kedua, pendekatannya itu banyak top down ya, yang saya lihat. Setuju nggak, Kang Ferry? Setuju. Iya. Jadi ya ini memang terjadi di hampir semua partai. Hampir semua partai, dan di beberapa kali pemilu seperti itu mekanismenya. Tidak saja top down, tidak hanya mepet, tapi juga tidak transparan. Dan itu hanya milik elit-elit partai. Elit-elit partai, betul. Dan tentunya ada semacam triki-triki juga yang terjadi di partai itu sendiri, kayak gitu. Jadi ini yang memang banyak, walaupun itu tidak semua juga kan dilakukan. Ada juga partai yang luar biasa dalam terbuka. Ya, karena salah satu kekhawatiran dan ketakutan bacalek ya, bakal calon legislatif itu misalnya pertanyaan seperti ini prosesnya bayar nggak gitu ya, ini prosesnya berapa, yang menentukan siapa. Kalau perlu saya datangin ke yang menentukan, saya bayar aja gitu biar namanya masuk. Ini kan hal-hal yang kalau menurut saya nggak buat proses demokrasi ini menjadi baik gitu ya, karena nanti calon-calon yang maju, calon-calon yang berpikir transaksional semua gitu ya, bukan mereka yang betul-betul karena kompetensi, kapabilitas, punya cita-cita bagus untuk berkarir di dunia politik gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya melihat beberapa partai sudah melakukan hal-hal yang terbuka dan baik ya. Ini salah satunya, ini yang saya mau gali lebih lanjut sebetulnya, Partai Perindo ya, karena Partai Perindo ini buat yang namanya konvensi rakyat ya. Saya pikir ini pendekatan bagus, dan begitu saya ngeklik di cari informasi mengenai konvensi rakyat ya, mungkin nanti linknya bisa diberikan gitu ya. Saya ngelihat wajah yang nggak asing lagi. Ternyata ada Kang Ferry di situ gitu, dengan beberapa tokoh nasional gitu ya. Jadi wah, ini Kang Ferry sudah dari komisioner kemudian masuk ke karir selanjutnya tampaknya ya, masuk ke karir ke partai politik. Mungkin bisa jelasin itu dulu Kang Ferry, baru nanti kita masuk kepada konvensinya. Yes, yang pertama ya ini naif banget ya, tapi masa idah saya udah selesai nih di KPU nih. Oke. Udah 5 tahun, udah menjelang 5 tahun. Terus ada juga satu semangat ya yang kita ingin usung di dalam aktivitas yang ada, walaupun saya yakin seluruh partai juga punya semangat yang sama seperti itu. Nah, ketika saya dan juga teman-teman melakukan upaya-upaya diskusi yang mendalam terkait dengan aktivitas proses rekrutmen khususnya seperti itu, ternyata kok ada yang sama dalam konteks bagaimana membangun sebuah rekrutmen itu dengan ekosistem yang berbeda. Maka dibangunlah demokrasi digital, ekosistem yang luar biasa. Nah, dalam hal ini ditangkap oleh Partai Perindo seperti itu. Maka Partai Perindo mengusung yang namanya konvensi rakyat. Dan ini tidak ada kan di beberapa partai yang lain terkait dengan polanya. Ada partai misalnya kayak PSI 2019 kemarin itu polanya ada yang mirip seperti itu, tapi nggak dideklar dalam bentuk sebuah platform tertentu gitu ya. Ini kalau di Perindo ini dideklar, betul. Jadi mekanismenya seperti apa, tujuan diadakannya konvensi rakyat seperti apa. Karena kalau kita baca konvensi kan kebanyakan untuk konvensi calon presiden, calon presiden, gitu. Untuk menjaring anggota-anggota legislatif ini kan belum pernah ada. Belum ada. Makanya yang tadi dikatakan oleh Mas Mungas terkait dengan soal belum di dalam upaya belum transparan, tertutup seperti itu, atau misalnya elitis, tidak inklusif seperti itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu ya kita buka. Maka saya dan teman-teman siap nih untuk ikut berpartisipasi di dalam aktivitas ini. Di situ ada tokoh-tokoh seperti Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi, terus ada saya, terus Yulende Darwis, ada Tama Langkung, Heri Budianto, Arif Budiman, nama-nama top itu. Itu kita gabung untuk yuk kita buat susun terkait dengan soal konvensi rakyat. Kami di pengarah
nanti ada yang operasional di Dewan Eksekutifnya seperti itu. Jadi kita lakukan itu. Nah, upaya-upaya itu untuk apa? Untuk menjaring bacaleg. Saya membayangkan, Mas, misalnya ada kaum milenial gitu kan, kaum milenial yang ingin menjadi calon anggota legislatif, gimana caranya? Betul. Nah itu bisa dengan mudah mereka dengan platform digital yang ada itu langsung bisa tentunya partisipatif apa? Dia menjadi anggota, betul. Dia mengumpulkan anggota-anggota untuk memberikan dukungan kepada dia, pendukungnya dia mencalonkan mau di dapil mana, untuk DPR RI kah, untuk DPRD provinsi kah, atau DPRD kabupaten kota, seperti itu. Itu partisipatif. Betul. Efeknya buat partai apa? Efeknya buat partai, maka keanggotaannya akan meningkat. Betul. Seperti itu loh. Ya. Dan nanti untuk urusan verifikasi partai tidak akan ada problem lagi kan, seperti itu. Itu kan efek-efek yang memang ada, atau irisan-irisan yang memang ada di sana. Jadi pendukungnya harus jadi pendukung partai. Iya, jadi misalnya Perindo. Iya, Mas Bongas mau daftar bacaleg di Perindo. Untuk DPR RI harus mengumpulkan 100 orang. Ya, 100 orang ini dijadikan anggota partai. Ya, itu harus anggota partai. Jadi dia harus menjadi anggota partai. Jadi itu yang memang diupayakan untuk 50 orang di DPRD provinsi dan 25 orang untuk DPRD kabupaten kota. Tapi nanti pada tahap konvensinya, misalnya Mas Bongas mengumpulkan 10.000. Kan syaratnya cuma 2.500 kan. 2.500 itu dari mana? Itu dukungan dari mana saja. Jadi tidak hanya anggota, tapi seluruhnya memberikan voting untuk kegiatan aktivitas e-votingnya itu dari siapa saja, seperti itu. Itu mekanisme yang dilakukan. Sehingga disitulah kompetisi itu terjadi. Jadi itu bacaleg, jadi menjaring. Tapi urusan nanti kandidasi, DCS, DCT itu urusan partai. Jadi kita serahkan saja kepada partai, kan kayak gitu. Ini urusan bagaimana menjaring bacalegnya. Jadi tidak usah khawatir. Bagaimana dengan Perindo itu, Mas Bongas? Kita punya 408 DPRD provinsi kabupaten kota. Ya, jadi walaupun tidak duduk di Senayan, tapi se-Indonesia punya ada 408. Nah, beliau-beliau itu akan menjadi bacaleg-bacaleg perintis. Jadi dia yang nanti akan itu sudah pasti take prerogative menjadi caleg lah, seperti DCS, itu. Udah pasti masuk DCS seperti itu. Karena incumbent menjadi bacaleg perintisnya. Sehingga kita menjaring yang lain yang memang juga banyak saya pikir kapasitas orang-orang yang memang ingin bersedia menjadi caleg. Tapi gimana caranya? Caranya gampang dan itu tidak berbayar. Tidak ada free. Bahkan tanpa mahar. Kalau Mas Bongas nanti ketika Mas Bongas di DPR RI, taunya Mas Bongas luar biasa dukungannya, tidak hanya 2.500, tapi ternyata dukungannya 10.000. Kita akan verifikasi benar nggak 10.000. Oh ternyata benar, maka partai harus support. Oh iya. Partai support dong, karena ini punya calon yang luar biasa. Extra effort bahkan. Nah seperti itu yang saya pikir ini menjadi penting untuk dilakukan oleh partai, dan ini inisiasi Partai Perindo. Saya pikir hal yang baik dalam proses demokrasi yang ada. Dan gagasan ini kan juga saya pikir juga bisa dipraktekkan di lain tempat juga, ada problem seperti itu. Menarik karena kompetisi itu mulai terjadi setelah mendaftarkan. Jadi untuk bisa masuk menjadi DCS, di antara pendaftar bacaleg itu berkompetisi dengan cara membangun jaringan ke bawah. Wah itu luar biasa. Membangun jaringan ke bawah, maka otomatis dia sudah punya basis. Punya basis. Jadi tidak ujuk-ujuk kan, seperti itu. Betul. Jadi itu yang memang menjadi hal pentingnya dan value added-nya seperti itu. Karena kalau di tempat-tempat lain saya lihat banyak yang daftar modalnya PD satu gitu ya. Kemudian yang kedua modalnya adalah mengaku tokoh gitu ya. Mengaku tokoh tapi tidak ada tidak ada basis gitu ya. Jadi saya pikir ini luar biasa dan ya mungkin nggak sama, tapi partai-partai politik mesti berpikir seperti itu juga, karena milenial dan Gen Z pemilih pemula itu nanti di 2024 udah 60%-an. Udah sekitar 60%, dan pola mereka dengan pola-pola, mohon maaf untuk partai-partai politik yang lain ya, yang dengan pola feodal, elitis, birokratis, itu udah nggak menarik lagi bagi mereka. Dan pola-pola seperti ini saya pikir dengan dirintis
cara minimal dari mekanisme dan caranya dulu, ini banyak orang akan tertarik saya pikir. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan dan ini saya pikir menjadi sumbangsi demokrasi yang luar biasa. Disitulah bagaimana prinsip inklusivitas. Jadi kita tidak ada eksklusivitas. Jadi semua orang itu bisa mencalonkan. Kesempatannya sama. Partisipatif. Jadi semuanya dari bawah. Seperti bawah. Itu yang memang menjadi poin penting. Dan yang terpenting adalah transparan. Kita membuka upaya-upaya itu dengan transparan, tanpa mahar dan lain sebagainya. Itu menjadi poin yang penting juga. Tapi penentuan tadi DCS-nya itu dasarnya dari sana. Dari tim nanti yang menentukan. Iya, betul. Tapi prosesnya ini juga terbuka. Prosesnya terbuka. Terbuka. Nanti kita tanyain misalnya si A itu menjadi bacaleg misalnya, bagaimana mekanisme terkait dengan soal dana kampanyenya, bagaimana mekanisme terkait dengan soal grand design strategi saksinya, grand design strategi kampanyenya, seperti itu yang kita tanyakan juga kepada mereka, supaya apa? Supaya kan juga tetap melahirkan figur-figur yang memang kompeten, figur-figur yang memang capable, figur-figur yang memang betul-betul menjadi harapan dari konstituennya, dari masyarakat yang memang mengusungnya, seperti itu. Itu yang kita coba upayakan. Jadi ada tim panel nanti. Tim panel nanti setelah beres nanti akan ada voting dengan e-votingnya. Setelah itu sudah selesai, nanti maka urusan untuk kandidasi itu ada urusan dari partai. Urusan itu diserahkan kepada semuanya kepada partai. Termasuk dalam konteks proses penentuan nomor urut dan sebagainya. Jadi nggak ada pembayaran ini itu gitu. Tidak. Kalau paling administratif ada lah ya. Nggak juga. Tidak. Daftar. Wow. Iya. Tidak ada langsung. Bahkan tadi saya katakan bisa jadi bahkan partai nanti akan memberikan semacam support kayak gitu. Bahwa kemudian dia secara partisipatif harus mengumpulkan dukungan, yaitu kan usaha sendiri. Betul. Usaha sendiri. Yang itu jangkauan nilainya kan masing-masing. Individu-individu yang ada. Tidak ditentukan oleh partai harus sekian tidak kan. Dalam unsur nominatif nilainya seperti itu. Betul. Dan saya pikir kalau partai nanti membantu yang sudah jelas ini, ya dasarnya jelas gitu ya, basis masanya dia udah jelas gitu ya. Jadi kalau mau dibantu apakah lewat branding, apakah lewat atribut dan lain-lain. Bisa membantu lewat kampanye misalnya, lewat spanduk, lewat baligo misalnya, lewat branding tadi dan banyak aktivitas itu kan bisa dilakukan. Dibantu diberikan konsultan politik juga bisa juga. Bisa kan? juga seperti itu. Nah, jadi nanti bisa kerja sama juga. Bisa jadi nih. Kan misalnya ditanya nanti. Iya dong. Anda punya biaya seperti apa dalam konteks Anda mencalonkan? Punya sekian ya. Mungkin kita itu menjadikan pertimbangan yang ada kan, kayak gitu. Betul. Iya. Saya pikir ini terobosan menarik dan dilakukan oleh Perindo, sebuah partai yang ada di luar parlemen ya. Menurut saya harusnya partai-partai yang ada di parlemen lah yang harus memikirkan ide-ide ini lebih matang. Cuman ya saya nggak tahu, mungkin partai-partai yang ada di parlemen itu urusannya lebih banyak gitu ya. Perindo ini partai non parlemen pertama, maksudnya harapan pertama. Jadi kemarin kan urutannya urutan ke-10. Betul. Jadi kalau partai-partai kecil seperti Perindo dan yang lainnya gitu kan, ini kan harus punya narasi besar yang memang dilakukan. Betul. Dan ini saya yakin menjanjikan untuk memberikan satu kontribusi berarti buat proses demokrasi yang lebih baik. Gitu. Ya saya pikir ini bisa jadi trendsetter, pola dan mekanisme baru, dan partai-partai lain juga jangan malu-malu juga untuk mengadopsi, mungkin nggak sama persis tapi polanya. Saya pikir prinsip-prinsip tadi yang utama. Satu, keterbukaan, kedua tadi partisipatif gitu ya, dan ketiga inklusivitas dan transparan ya, akuntabel, transparan. Saya pikir itu penting untuk politik di Indonesia gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi sudah memutuskan untuk hijrah ke jalur tahapan ini ya, untuk prosesnya panjang gitu ya. Betul. Tapi kalau saya lihat kan beberapa teman-teman komisioner, salah satu
karir berikutnya setelah jadi komisioner kan memang di partai politik salah satu ya. Ya, yang lain ya ada yang masih tetap di NGO, ada yang jadi dosen. Ngomong-ngomong masih jadi dosen, Mas. Siapa? Kang Ferry masih dosen, masih mengajar. Masih saya mengajar di Bandung. Di Bandung ya. Di Unicom saya masih mengajar. Masih ya. Jadi bolak-balik juga. Ya. Masih ya. Tapi kan sekarang masih online. Ya, masih digital. Oke, baik. Saya pikir ini kita hari ini udah dapatkan dua hal yang menarik sekali ya, berkaitan pertama tadi tentang e-recap gitu ya. Kemudian yang kedua juga tentang apa yang digagas oleh Perindo dengan konvensi rakyatnya gitu ya. Mudah-mudahan dua hal ini bisa memberikan kontribusi pemikiran lah gitu ya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Kang Ferry untuk waktunya. Ini saya todong gitu ya beberapa kali gitu. Ayo Kang Ferry, karena saya tahu apa yang pengalaman, pengetahuan, ide-ide Kang Ferry ini sangat sangat advance dan bermanfaat sekali ya, dengan pengalaman yang luar biasa. Kita sering ngopi-ngopi bareng dan saya lihat wah ini sih wajib hadir di The Politician ya. Walaupun belum jadi politisi, belum jadi politisi, tapi ide-idenya untuk politik di Indonesia dan demokrasi di Indonesia luar biasa. Terima kasih Kang Ferry untuk waktunya. Sama-sama Mas Bungos, ini saya juga apresiasi nih udah diundang ke Politician Academy. Ini keren lah pokoknya. Ya, memang kami salah satu misi kami bukan saja mendampingi putra-putri terbaik bangsa di level kepala daerah maupun anggota legislatif, tapi juga kami ingin memberikan terus literasi politik. Karena saya pikir salah satu permasalahan di Indonesia ini juga karena literasi politik yang relatif rendah di berbagai kalangan. Bahkan bukan cuma masyarakat saja, ya, tapi juga di elit-elit politiknya sendiri bahkan gitu ya. Sehingga muncul politik uang, black campaign, hoax gitu ya, politik sara dan lain sebagainya. Nah, ini kita terus buka pemikiran dari masyarakat, apakah itu pemilih maupun elit politiknya, untuk bisa berpikir lebih besar untuk Indonesia yang lebih baik. Sepakat ya Mas ya? Sepakat, mantap. Oke, baik. Terima kasih sobat-sobat Politician Academy. Semoga obrolan kita hari ini bisa banyak berkontribusi dan berpengaruh untuk politik Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih dan salam perubahan. Salam perubahan.